Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Teheran, Washington, 25 hingga 26 Januari 2026. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali melonjak ke level paling berbahaya dalam beberapa tahun terakhir. Serangkaian pergerakan militer, pernyataan politik bernada ancaman, serta sinyal kesiapan tempur dari berbagai pihak kini menempatkan kawasan Timur Tengah di ambang konflik terbuka. Kelompok tempur kapal induk USS Abraham Lincoln secara resmi telah memasuki wilayah tanggung jawab Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) di Samudra Hindia. Masuknya kapal induk ini menandai fase baru dalam konsentrasi kekuatan militer AS di kawasan yang berdekatan langsung dengan Iran. Langkah tersebut dipandang bukan sebagai pengerahan rutin, melainkan sebagai penempatan strategis berorientasi tempur yang memberi AS kemampuan serangan udara, laut, dan elektronik dalam skala penuh. Ancaman Houthi dan propaganda Iran menguat. Ketika kapal induk AS semakin mendekat ke wilayah Iran, kelompok bersenjata Houthi di Yaman yang didukung Teheran melontarkan ancaman terbuka terhadap kepentingan AS di Laut Merah. Pada 25 Januari 2026, Houthi bahkan merilis sebuah video propaganda yang menampilkan kapal yang terbakar, disertai tulisan singkat bernada ancaman yang muncul cepat di layar. Video tersebut dipandang sebagai pesan simbolik bahwa jalur pelayaran internasional tetap berada dalam risiko tinggi. Pada hari yang sama, Iran juga memasang papan propaganda raksasa di lapangan revolusi Teheran. Gambar tersebut menampilkan kapal induk Amerika Serikat yang hancur, disertai peringatan keras agar militer AS tidak bertindak sembrono. Israel dukung penuh AS. Sejumlah laporan intelijen menyebutkan bahwa Israel secara aktif membantu Amerika Serikat dalam menyusun daftar target strategis di Iran. Target tersebut mencakup perwira senior Garda Revolusi Iran (IRGC), tokoh-tokoh kunci dalam struktur kekuasaan rezim, individu yang diduga terlibat langsung dalam operasi penindasan dan pembantaian internal. Tujuan utama dari daftar ini adalah melumpuhkan sistem komando dan kontrol Iran dari pusatnya. Majalah The Economist melaporkan bahwa sejumlah pejabat negara Teluk secara pribadi semakin yakin bahwa sasaran AS tidak lagi terbatas pada fasilitas militer, melainkan langsung mengarah pada kepemimpinan politik Iran. Sementara itu, The Jerusalem Post menilai bahwa risiko serangan AS terhadap Iran dalam hitungan hari ke depan sangat tinggi, bahkan melaporkan bahwa pemimpin tertinggi Iran disebut-sebut telah bersembunyi di bunker perlindungan khusus. Rencana cadangan Iran dan persiapan terburuk. Iran dilaporkan telah menyiapkan rencana B untuk menghadapi skenario terburuk. Pemerintah dan pimpinan militer tertinggi telah menunjuk para penerus untuk memastikan kesinambungan komando jika tokoh utama mereka disingkirkan. Intelijen Barat juga mengungkap bahwa Iran telah mengerahkan rudal anti kapal dalam jumlah besar, menempatkannya di Selat Hormuz dan pintu masuk Teluk Persia. Jika konflik pecah, rudal-rudal tersebut diperkirakan akan diarahkan langsung ke USS Abraham Lincoln dan kapal-kapal pengiringnya. Namun di tengah situasi panas ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bagheri, pada 25 Januari 2026 menyatakan bahwa Teheran tetap terbuka terhadap jalur diplomasi, menegaskan bahwa Iran tidak menginginkan perang dan siap berdialog. Pada 26 Januari 2026, Presiden Trump kembali berbicara kepada media dan menegaskan sikap AS. Saya tidak ingin membahas secara rinci bagaimana saya akan menangani Iran. Mereka ingin mencapai kesepakatan. Mereka sudah berkali-kali menghubungi kami. Amerika Serikat, menurut Trump, mengajukan pilihan tegas kepada Iran. 1. Menghentikan pengayaan uranium. 2. Membatasi pengembangan rudal. 3. Menghentikan dukungan terhadap kelompok ekstremis di Timur Tengah atau bersiap menghadapi kekuatan militer Amerika Serikat dalam skala besar. Pada hari yang sama, Trump juga menggelar rapat tertutup dengan Panglima Angkatan Udara AS, memicu spekulasi bahwa keputusan besar bisa diambil sewaktu-waktu. Skenario serangan dan kesiapan sekutu. Jika Iran menutup Selat Hormuz, Amerika Serikat diperkirakan akan melancarkan serangan udara presisi dari kapal induk di laut, drone jarak jauh, pangkalan militer di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Target utama meliputi rudal anti kapal Iran, artileri pertahanan pantai, pangkalan angkatan laut, radar dan pusat komunikasi. AS juga berencana menambah satu sistem pertahanan THAAD di Timur Tengah untuk menghadapi serangan balasan. Pasukan AS telah dikerahkan ke Israel untuk memperkuat pertahanan, sementara militer Israel kini berada dalam status siaga tempur penuh. Selain itu,
AS memindahkan pesawat perang elektronik EA-37B dari Bermuda ke Pangkalan Udara Ramstein, Jerman. Pesawat ini dirancang untuk melumpuhkan radar, komunikasi, GPS dan jaringan data musuh, bukan untuk pengeboman konvensional. The Times, London, melaporkan bahwa Amerika Serikat dapat menyerang target di dalam Iran kapan saja, bahkan dalam waktu sangat dekat. Sebagai respon terhadap risiko tersebut, otoritas penerbangan Eropa kini telah melarang seluruh penerbangan melintasi wilayah udara Iran. Dengan seluruh elemen militer, diplomatik, dan propaganda bergerak bersamaan, dunia kini menyaksikan salah satu momen paling genting dalam dinamika AS-Iran. Pertanyaannya tinggal satu, apakah Iran akan bertarung hingga titik terakhir, atau memilih mundur dan kembali ke meja perundingan di detik-detik terakhir? Jawabannya mungkin akan terungkap dalam hitungan jam ke depan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.